Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan mengabsen dahulu ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Teman-teman kalian ada yang nggak masuk? Siapa? Oh iya, Ani. Kemana? Oh, sakit. Ada lagi? Nggak ada? Ya, masuk semua ya berarti ya. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, mempelajari tentang akhlak tercela pada Qarun. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang akhlak tercela. Apa saja akhlak tercela? Akhlak tercela sebelumnya yang kita pelajari adalah pesimis, bergantung, serakah. Nah, itu pesimis apa kemarin? Ya, sikap yang tidak percaya pada diri sendiri bahwa dia bisa. Nah, kalau bergantung apa? Ada yang tahu? Ya, Denny apa? Oh, ya, bergantung adalah sikap. Iya, sikap mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang ketiga tadi apa? Serakah. Serakah apa? Ada yang tahu? Oh iya, apa? Iya, Dewi apa? Serakah adalah sikap ingin memperoleh yang lebih dari apa yang kita miliki. Misalnya harta, sudah dapat segini, pengen lebih lagi. Lalu yang terakhir tadi putus asa. Nah, putus asa apa? Sikap tidak mau berusaha lagi. Sudah, itu kan? Ya. Terus kali ini kita akan mempelajari tentang sikap tercela yang ada pada diri Qarun. Nah, sebelum mempelajari sikap tercela pada Qarun, Ibu punya expliking dulu untuk kalian. Ayo berdiri semuanya, yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Nah, sudah ya. Sekarang duduk kembali, kita akan mempelajari tentang akhlak tercela pada Qarun. Nah, sebelum kita mempelajari akhlak tercela dan Ibu akan menjelaskannya, kita sebelumnya menonton video yang sudah Ibu siapkan untuk kalian. Nah, mari kita simak videonya. Kisah tenggelamnya harta si Qarun.
Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Al-Kisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qorun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qorun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qorun diberi kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Qorun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qorun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qorun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qorun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Qorun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Qorun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Qorun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Qorun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Qorun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah, wahai Qorun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Qorun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah, wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Qorun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap
Bumi bergemuruh dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum Sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak, kalian tadi kan sudah menyaksikan video yang Ibu siapkan tadi, yang sudah Ibu tontonkan tadi kan. Nah, Korun itu siapa? Ya, sepupunya Nabi Musa. Sebelumnya Korun kan orang miskin, bukan orang kaya seperti yang ada di video tadi. Orang miskin lalu meminta pertolongan kepada siapa tadi? Kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa mendoakan kepada Allah agar dia diberi harta yang berlimpah. Awalnya hartanya hanya untuk sekedar ia menyambung hidup. Ternyata Allah memberikan harta yang berlimpah. Tetapi apa? Korun menjadi sombong dengan banyak hartanya tadi. Korun gak mau sedekah, Korun tidak membantu orang lain, dan Korun merasa apa? Hartanya tadi didapat dari usahanya sendiri, padahal Allah yang telah membantu Korun untuk mendapatkan harta yang banyak tadi. Akhirnya apa? Akhirnya Allah memberikan ujian pada Korun, memberikan azab pada Korun. Ya, tadi ada gempa bumi yang akhirnya menelan Korun serta harta yang dimilikinya. Nah, dari video tadi sikap yang pesan-pesan yang bisa kita ambil apa? Ya, ada yang tahu? Ya, Dewi apa? Iya, tidak boleh tamak, tidak boleh kikir, tidak boleh sombong. Siapa lagi? Ya, Ridho apa? Iya, harus bersedekah dengan sesama manusia, membantu, tolong menolong. Iya. Jadi dari video tadi pesan yang dapat kita ambil itu jangan serakah, jangan tamak pada harta, karena harta yang kita miliki adalah titipan, pemberian dari Allah yang nantinya bisa Allah ambil kembali, karena itu bukan milik kita. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu bersedekah. Jadi kalian jangan mengikuti atau meniru sikap tercela dari Korun. Kita harus menghindari sikap-sikap tercela tadi, ya. Nah, setelah ini kalian berkelompok menjadi 4 orang, terserah ingin sama siapa. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan di halaman 128, rom 1, 2, dan 3.
Rom 1 10 soal, Rom 2 10 soal, Rom 3 5 soal. Dikerjakan di lembaran kertas. Nah, Ibu kasih waktu selama 10 menit ya untuk mengerjakan. Nanti sudah selesai dikumpulkan. Ayo sekarang bisa dimulai. Gimana Nana, sudah selesai ya? Nah, sekarang dikumpulkan. Nanti biar Ibu koreksi ya di rumah. Karena jamnya sudah nggak cukup. Setelah itu akan ada pelajaran selanjutnya. Nah, Ibu ulik sedikit ya tentang apa tadi, menghindari akhlak tercela dari Qarun. Yang pertama tadi, Qarun itu siapa? Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Nah, sepupu Nabi Musa yang hidupnya miskin di awalnya, lalu menjadi orang kaya raya, banyak harta, pandai dalam berdagang. Nah, kemudian karena Qarun yang nggak mau sedekah, Allah turunkan azab, yaitu gempa bumi, lalu menelan Qarun beserta harta-harta yang dimilikinya. Pesannya tadi, ya Qarun itu kikir, tamak, sombong. Ya, jadi kalian jangan meniru sikap-sikap yang tercela tadi. Kalian harus bersedekah, membantu sesama manusia gitu ya. Nah, Nana, ada yang ditanyakan dari materi pada hari ini tadi? Ya, ada yang tanyakan. Oh iya, ini apa? Kenapa Qarun tidak mau bersyukur? Nah, iya tadi, karena Qarun merasa dirinya yang berusaha untuk mendapatkan harta dari usaha Qarun, bukan bantuan dari Allah. Maka Qarun bersikap tamak, kikir, sombong, tidak mau bersyukur, selalu menginginkan yang lebih dan lebih. Apa tadi kalau akhlak tercela pada pelajaran sebelumnya? Serakah namanya. Nah, dari itu Qarun jadi tidak mau sedekah karena dia nggak mau hartanya berkurang. Padahal sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan sedekah akan menambah harta, entah sekarang maupun nanti, yang pastinya juga mendapatkan pahala. Tetapi Qarun tidak mau menyedekahkan hartanya tadi. Nah, ada yang tanyakan lagi? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ditutup dahulu ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.